Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bunda mata kuliah pengantar studi Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Wulandari dengan NPM 2411080006 sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya Beniar Ahmad dengan NPM 2411080062 dengan pemateri 1, dan selanjutnya Setia Madania dengan NPM 2411080174 dengan pemateri kedua. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang akidah, syariah, dan akhlak. Yang dimana pemateri pertama akan dijelaskan oleh Beniar Ahmad. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Akidah dalam bahasa Arab artinya nadi, yang artinya membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, serta kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, Rasul-Rasulnya, sungguh orang tersebut sudah tersesat sangat jauh. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta bahaya mengingkari iman tersebut. Pembagian akidah tauhid dibagi menjadi 3 menurut para ulama. Yang pertama adalah akidah tauhid al-uluhiyah, yang artinya adalah beriman hanya kepada Allah dan hanya kepada Dia semata. Yang kedua adalah akidah tauhid al-uluhiyah, yang artinya adalah meyakini, mengimani, dan percaya bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta. Dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, yang artinya adalah mengimani bahwa hanya Allah, hanya satu sifatnya. Yang terakhir adalah sifat-sifat penyimpangan akidah. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan agama. Banyak orang yang tidak mempelajari agama dengan baik, sehingga mudah terpengaruh oleh ajaran sesat atau ajaran yang menyimpang dari agama Islam yang sebenarnya. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya juga tentu bisa mempengaruhi keyakinan seseorang, terutama jika kebudayaan tersebut bercampur dengan ajaran yang bertentangan dengan Islam. Dan yang terakhir adalah tergoda dengan duniawi. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta, pangkat, dan kekuasaan dapat membuat seseorang lupa akan nilai-nilai keagamaan dan menjadikan duniawi sebagai tujuannya. Terima kasih untuk pemateri 1. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Kepadanya akan waktu dan tempat yang persilakan. Syariah berarti jalan besar. Syariah ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Hukum syariah itu ada 5. Yang pertama wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, dan yang terakhir haram. Hubungan syariah dan fikih. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Yang selanjutnya akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu melalui pemahaman dan pemikiran dan pertimbangan.
Yang selanjutnya, hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Hubungan akidah, syariah, dan akhlak itu diumpamakan seperti hubungan akar, batang, dan buah. Fasyajarutin tayyibah antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri dan saya ingin menambahkan atau kesimpulannya. Kami kan menyampaikan materi tentang akidah, syariah, dan akhlak. Yang dimana akidah tersebut adalah suatu hal yang terketuk di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Jadi tanpa keraguan atau tanpa ada hal-hal lain atau dipengaruhi oleh orang lain, kita tidak terpengaruh oleh orang lain. Jadi itu benar-benar dari hati kita. Yang selanjutnya syariah, yang dimana syariah tersebut adalah hukum yang menjelaskan tentang antara hubungan kita dengan Allah, hubungan kita antara kita dan manusia yang lainnya. Dan akhlak, yang ketiga akhlak, yang dimana itu adalah budi pekerti atau tingkah laku kita, bagaimana tentang kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu kesimpulannya sedikit. Dan yang terakhir ada hubungan antara ketiganya, dimana hubungan antara ketiganya ini adalah sangat erat, yang bisa diumpamakan seperti pohon, seperti akar, batang, dan daun. Seperti akar, batang, dan buah, yang dimana apabila di antara ketiga yang tersebut hilang satu, maka hancurlah pohon tersebut. Apabila tidak ada akar, sebuah pohon tidak mungkin tidak ada akar. Apabila sebuah pohon tersebut tidak ada akar, maka hancurlah pohon itu menjadi mati. Begitu. Mungkin itulah presentasi dari kami. Selanjutnya sesi pertanyaan. Sesi pertama kami berikan 3 pertanyaan. Pada yang bertanya nggak persiapan? Izin bertanya, itu yang kedua ya. Izin bertanya, saya Agus Sukarwangi dengan NPM 2411080075. Bagaimana menerapkan akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Izin bertanya, nama saya Era Zuraida Miguel dengan NPM 2411080109. Nah, di sini saya akan bertanya tentang akhlak. Kan masih banyak ya. Kita kan nanti sebagai pendidik. Nah, kan misalnya kita udah lihat ya anak SMP, SMA gitu. Nah, dia itu akhlaknya masih kurang menghargai guru, itu masih banyak ya sekarang. Nah, jadi bagaimana kita sebagai pendidik bisa memaksimalkan akhlak yang baik untuk para pelajar? Yang bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Sri Gunawan dengan NPM 2411080194. Tadi di saat kalian presentasi itu ada sebuah perumpamaan tentang hubungan antara akidah, syariat, dan juga akhlak. Nah, diumpamakan itu sebagai akar, pohon, dan buah. Tadi dijelaskan juga ketika pohon tidak ada akarnya, maka pohon itu akan tumbang. Dan ketika pohon itu ada akarnya, ada pohonnya, tapi tidak ada buah, berarti sama saja tidak memberikan manfaat atau faidahnya, yaitu tidak diambil hasilnya. Nah, saya ingin bertanya, dalam suatu perumpamaan tadi, ketika dijelaskan apa sih hubungan yang mengeratkan antara ketiganya, yaitu akidah, syariat, dan juga akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami berikan waktu kepada kami untuk mencari jawaban tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama. Pertanyaannya adalah, bagaimana menerapkan akidah Allah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah, seperti bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bersabar dalam hidupnya. Yang kedua adalah kejujuran, berbicara dan bertindak jujur, tidak menipu atau berbohong dalam setiap urusan. Yang ketiga adalah tanggung jawab, bertanggung jawab dalam pekerjaan atau tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima adalah sopan santun dan hormat, menghormati orang tua, guru, serta orang-orang yang lebih tua.
Cukup. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Pertanyaan dari Ella. Bagaimana kita sebagai pendidik memaksimalkan akhlakul karimah yang baik untuk peserta didik? Dengan melakukan metode keteladanan, nasihat, motivasi, hukuman, pembiasaan, pemberian hadiah, dan pengawasan. Baik, Pak Dara, apakah sudah jelas? Ya, izin menambahkan ya, kita sebagai calon pendidik tentang bagaimana sih cara mengatur atau membuat anak itu mempunyai akhlakul karimah yang baik. Bisa saja kita mempunyai strategi atau metode yang disebutkan. Yang pertama, saya adalah menjadi teladan dulu, karena teladan itu kayak perilaku yang dasarnya dulu, ya kan, seperti sikap sopan, jujur, dan menghargai orang lain. Yang kedua adalah pendidikan karakter siswa, karena dari karakter itu poin dasarnya kita harus ngasih kayak workshop gitu tentang karakter anak-anak muda, karena dari situ mereka akan sadar gimana caranya menjadi anak yang baik di kalangan lingkungan mereka. Yang kedua adalah lingkungan positif. Lingkungan positif itu sangat membantu banget pikiran, perasaan peserta didik, karena di lingkungan tersebut kita juga harus membedakan di mana lingkungan tersebut aman dan mendapatkan pertumbuhan moral dan pemikiran kita. Kita tidak bisa gimana ya, sebagai seorang pendidik harus tahu lah cara mengatur lingkungan yang baik di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah komunikasi efektif, di mana komunikasi efektif itu terdapat sifat berupa kita membuat ruang bagi peserta didik untuk berbicara tentang pengalaman mereka, kenapa mereka akhlaknya kurang, dan kita sebagai konselor itu mengajak mereka untuk konseling dengan kita, ya, untuk membimbing dia. Selanjutnya adalah mengkolaborasikan dengan orang. Itu menurut saya penting, karena yang kita didik di sekolah dan di rumah itu kan beda ya cara memahaminya. Ya, dari situ kita mengajar orang tua untuk melakukan seminar atau workshop ya kalau di sekolah itu. Nah, workshop itu tentang nanti di situ tentang materi tentang akhlakul karimah siswa misalnya gitu. Yang ya mungkin itu aja sih antara saya dengan adanya metode dan strategi tersebut, kemungkinan akhlakul karimah mereka akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dan itu bisa bermanfaat di lingkungan sekitarnya, bukan di lingkungan pembelajaran. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nada, yang dimana pertanyaannya apa yang menghubungkan antara akidah, syariat, dan juga akhlak sehingga menjadi pohon yang utuh. Jadi tadi dijelaskan bahwa akidah, syariat, dan akhlak itu sangat berhubungan kan, yang dimana di antara ketiganya tersebut tidak bisa dipisahkan. Gitu. Yang pertama kita umpamakan itu seperti akidah ada sebagai akar, misalnya akidah sebagai akar, yang dimana akidah tanpa syariat akan membuat seseorang hanya memiliki keyakinan tanpa bukti, gitu, tanpa bukti yang nyata. Misalnya punya keyakinan, ya udah yakin gitu, tapi ibaratnya kan keyakinan kita harus diutamakan pada Allah ibaratnya gitu kan. Jadi kita harus benar-benar yakin dari hati kita gitu,
tidak dengan misalnya diajak ayo kita ke sana yuk gitu, enggak lah gitu kan. Ibaratnya kalau ada hatinya bilangnya nggak mau, tapi karena diajak ya udah deh gitu kan. Ibarat kayak seolah-olah terpaksa gitu. Jadi akidah itu harus benar-benar dari hati kita gitu. Kayak selanjutnya seperti syariat, misalnya syariat sebagai batang gitu kan, sebagai pohon, sebagai batang atau pohonnya gitu kan. Yang dimana syariat tanpa akidah yang bisa kita katakan syariat tanpa akidah akan membuat seseorang menjalankan aturan-aturan agama tanpa pemahaman mendalam, yang dimana menjadi ritualistik tanpa keyakinan yang kuat. Nah, kembali lagi seperti awal, harus benar-benar punya keyakinan yang kuat gitu. Ya, selanjutnya akhlak. Akhlak itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena akhlak itu adalah sifat kita atau kepribadian kita, tata cara kita berperilaku, tata cara kita ngomong kepada seorang, yang dimana akhlak tanpa akidah dan syariat akan menjadi sekedar perbuatan baik, akan menjadi sekadar perbuatan baik secara sosial tanpa landasan spiritual yang kokoh dan tanpa aturan yang jelas dari agama gitu. Berarti akidah itu perlu syariat gitu. Syariat perlu akidah, dan yang terakhir akhlak tanpa akidah dan syariat bukanlah apa-apa. Ibaratnya kan akhlak adalah terhubungan antara akidah dan syariat. Jadi pohon yang utuh hanya terbentuk ketika akar atau akidah, batang atau syariat, dan buah atau akhlak semuanya berkembang dengan baik gitu. Jadi pohon tersebut harus berkembang dengan baik. Kalau misal tadi tanpa buah kan, nggak ada manfaatnya ekspor pohon. Kalau nggak ada buah kan nggak ada manfaatnya, hanya ya gitu aja gitu kan. Ibaratnya sama seperti akidah syariat tanpa akhlak tidaklah apa-apa, karena setiap orang inti utamanya pada akhlaknya, ibaratnya seperti itu. Tapi ada akhlak tanpa akidah dan syariat pun tidak jadi. Jadi kombinasi ketiganya membentuk muslim yang paripurna dan seimbang dalam iman, ibadah dan perilaku. Jadi ketiganya perlu di dalam diri kita, karena di mana tersebut ada iman, ibadah dan perilaku kita. Jadi inti utamanya yaitu di antara ketiganya itu adalah saling berhubungan. Tidak ada salah satu di antara ketiganya tidak jadi. Mungkin sekian cukup. Oke, baik. Mungkin inilah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda karena telah memberikan kesempatan ini kepada kelompok 3 dan kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan dan bertanya kepada kami, dan yang menambahkan pun terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.